Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi sejarah Kabinet Burhanuddin Harahap dan Kabinet Sastro Amidjoyo II. Oke, next. Soni Tania, saya sebagai moderator 1. Emawati, saya sebagai moderator 2. Maharani, saya sebagai penyaji 1. Awang Hajaranata, saya sebagai penyaji nomor 2. Yuni Novita sebagai penyaji 3. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin kabinet. Posisi parlemen legislatif sangat kuat untuk mempengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Pemerintahan kemudian perlu membentuk kabinet baru secepatnya. Oke, next. Ada 7 kabinet pada masa demokrasi liberal di Indonesia sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. 2. Kabinet Sukiman dan Suwirjo 27 April 1951 sampai 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kabinet keempat, Kabinet Ali Sastro Amidjoyo 1 tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Nomor 6. Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan yang terakhir, kabinet ketujuh yaitu Kabinet IR Juanda pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Next. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai di dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi karena Masyum yang mendominasi kabinet ini. Next, Kabinet Sastro Amidjoyo II. Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II sering pula disebut dengan Kabinet Ali Rom Idam, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI Masyumi dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Next. Masalah yang timbul adanya Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II. Dalam menjalankan programnya, Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru, antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB. Munculnya anti-Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini ke dalam perdagangan. Selain itu, mulai munculnya sikap kritis daerah terhadap pusat. Kondisi ini mendorong lemahnya Kabinet Ali II yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum pertama. Peristiwa-peristiwa di atas membuat kewibawaan Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II semakin turun. Next. Sebelum masa kabinet ketujuh yaitu kabinet Juanda dimulai, Insinyur Soekarno telah melaksanakan sidang konstitusi tahun 1956 yang bertujuan untuk menghasilkan UUD baru, tapi nyatanya pada tahun 1959 masih belum bisa menghasilkan UUD baru. Next. Selain itu, hal tentang perebutan wilayah Irian Barat dari Belanda belum terselesaikan, padahal merupakan program kerja utama pada setiap kabinet. Next. Atas dasar itulah, Presiden IR Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden yaitu perintah kepala negara dalam keadaan darurat. Adapun isi dekret presiden pada saat itu: 1. Dewan Konstituante dibubarkan. 2. Undang-Undang 45
diberlakukan lagi. 3. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara. Next. Setelah dikeluarkannya dekret presiden tentang hal demokrasi liberal, tentang hal kabinet juanda, dan tentang hal sistem pemerintahan parlementer berakhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.